Ibu jalan aja, Ibu ngajar dulu ya. Nanti kita lihat aja Bu ya. Silakan Bu Jun. Silakan Ibu klik menu share screen. Iya, benar. Yang ini ya Pak Ari ya. Betul Pak Ari masuk dari sini. Belum nampak Bu. Share screen. Betul Pak Ari. Udah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita di pagi hari ini bisa maksimal kita dapatkan mengenai berdoa mulai. Selesai. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema, yaitu tema wirausaha. Subtema kita adalah usaha di sekitarku. Nah, sebelumnya yang ingin Ibu tanyakan, apa itu usaha di sekitarku? Bagi anak-anak Ibu sekalian, ada yang sudah tahu? Jika belum tahu, mari kita sama-sama mencari tahu tentang apa itu usaha yang ada di sekitar kita tentunya. Tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah dengan membaca teks, anak-anak Ibu mampu mengidentifikasi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dan lingkungan ASEAN secara terperinci. Yang kedua, dengan membaca teks, anak-anak Ibu mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dan lingkup ASEAN sesuai dengan laporan yang disediakan. Yang ketiga, mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa atau anak-anak Ibu mampu mengidentifikasi benda magnetis dan benda non-magnetis secara tepat. Selanjutnya, yang keempat, mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, anak-anak Ibu mampu mengklarifikasi benda magnet dan non-magnet secara benar. Yang kelima, dengan membaca teks dan berdiskusi, anak Ibu mampu mengidentifikasi komponen secara mengisi teks, daftar riwayat komponen hidup secara benar. Dan yang terakhir, dengan membaca teks berdiskusi, anak Ibu nantinya akan mampu membuat teks daftar riwayat hidup secara benar sesuai dengan format. Nah, berikut kita akan masuk ke dalam peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. Nah, sebelumnya yang ingin Ibu tanyakan dulu kepada anak Ibu, apakah di samping atau di daerah rumah ruang lingkup usaha anak-anak Ibu itu ada yang namanya usaha, baik itu usaha kecil maupun usaha yang besar? Mungkin di sekitaran kita pasti sudah tidak asing lagi dengan namanya warung. Iya, warung kelontong tentunya. Mungkin anak-anak Ibu sering jajan di warung-warung tersebut. Bagi yang sering jajan di warung-warung tersebut mungkin sudah tidak asing lagi dengan usaha tersebut. Ya benar, usaha itu adalah usaha yang juga nantinya juga masuk ke dalam wirausaha tentunya anak-anak Ibu. Nah, di sini usaha apa saja yang ada di sekitarmu dan bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu. Khusus untuk misalnya warung seperti contoh tadi, mungkin usaha itu ada di sekitar anak-anak Ibu, mungkin di depan rumah, di samping, atau mungkin di daerah kita sendiri. Mungkin kita sendiri yang buka usaha itu. Nah, jadi bagaimana menurut kalian usaha itu? Apakah usaha itu bermanfaat untuk kalian dan orang lain? Tentunya sangat bermanfaat, karena dengan adanya warung di sekitar tempat tinggal kita, itu sangat membantu kita apabila kita atau orang tua kita jauh untuk menjangkau pasar. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita cari di daerah-daerah seperti warung tersebut. Misalnya orang tua kita perlu telur 2 butir atau mungkin perlu minyak makan. Dengan adanya warung di daerah dekat rumah kita bisa membantu kita mengaksesnya lebih cepat daripada kita pergi ke daerah pasar tadi. Nah, selanjutnya perhatikan lagi di layar monitor kalian anak-anak. Di sini anak-anak Ibu diharuskan mengamati gambar dan tulisan hal yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentunya tentang kegiatan wirausaha pada gambar berikut. Nah, coba anak-anak Ibu perhatikan. Perhatikan 3 gambar yang ada di bawah ini. Dan kalian bisa mencoba berdiskusi bersama teman-teman kalian mungkin. Tapi karena mungkin dalam keadaan pandemik ini anak-anak Ibu, kita diharuskan untuk PSBB, lebih banyak untuk berdiam diri di rumah. Jadi
Apabila diskusi tadi kita lakukan bersama teman, kita bisa coba menggantinya dengan berdiskusi bersama keluarga terdekat. Contohnya ayah, ibu, kakak, abang. Kita bisa mengganti diskusi kita itu bersama keluarga kita tentunya. Di sini ada 3 contoh. Coba diskusikan. Kalau menurut ibu, kalian bisa berdiskusi ini dengan lingkungan keluarga kalian tentunya. Ayah, ibu, kakak, atau abang. Kita perhatikan di gambar yang pertama, anak-anak. Di sini ada gambar seorang pria sedang mengoperasikan sebuah mesin. Ya, kalian bisa lihat sebuah mesin yang sedang dioperasikan oleh seorang pria. Ini kira-kira kalau menurut anak-anak ibu, usaha apa yang tepat untuk diberikan kepada pria tersebut? Ya, perhatikan gambarnya. Usaha ini mencakup sebuah mesin fotokopi. Jadi kira-kira usaha yang tepat untuk pria tersebut apa, anak-anak ibu? Ya, benar. Tepat sekali. Usaha fotokopi. Manfaatnya? Coba jelaskan ke ibu. Ada yang tahu manfaat dari usaha fotokopi tersebut? Ya, benar. Usaha fotokopi ini sangat membantu kita tentunya. Karena dengan adanya alat fotokopi, pekerjaan yang sering kita hadapi seperti anak-anak ibu, apabila mencatat, membuat tugas, itu akan sedikit berat apabila tugas dan catatan kalian terlampau banyak atau banyak sudah menumpuk. Jadi dengan adanya alat fotokopi ini bisa meringankan tugas anak-anak ibu. Kalian bisa meminjam buku di perpustakaan atau pada guru dengan cara meminjam dan membawanya ke mesin fotokopi ini untuk diperbanyak contohnya. Jadi dengan begitu kita juga sangat bermanfaat dengan adanya usaha ini. Yang kedua, anak-anak ibu bisa melihat lagi ada seorang pria dewasa sedang menggunting rambut anak kecil. Nah, kira-kira ini usaha apa ya anak-anak ibu yang cocok dengan usaha tersebut? Ada yang tahu? Iya, tepat sekali. Ini usaha pangkas rambut. Ya, manfaat dari usaha pangkas rambut siapa yang... Iya, manfaatnya bagus anak ibu. Manfaatnya adalah kerapian yang bisa kita dapatkan dari jasa pemangkas rambut tersebut. Ya, dengan adanya jasa pangkas rambut itu bisa membantu kita tampil lebih rapi lagi tentunya anak-anak ibu ya. Jadi manfaat ini juga bukan untuk kita saja, untuk orang lain. Orang lain contohnya bagaimana? Ayah, kakek, abang juga bisa datang ke situ. Sama seperti kita memanfaatkan fasilitas dari usaha tersebut. Dan usaha tersebut juga bermanfaat bagi yang mempunyai usahanya. Dengan adanya usaha tersebut bisa meningkatkan ekonomi keluarga yang mempunyai usaha tersebut. Terakhir, di sini ada usaha yang berkaitan dengan motor. Kira-kira ini usaha apa yang cocok anak ibu? Ya, ini usaha bengkel motor. Jadi di saat kita punya motor yang mungkin bermasalah di rumah, nggak bisa hidup contohnya, atau olinya mungkin sudah habis, atau mungkin starternya yang rusak, punya ayah atau punya bunda, kalian bisa membawanya ke bengkel setempat yang dekat-dekat rumah contohnya. Manfaatnya apa contohnya? Motor yang rusak tadi bisa kalian perbaiki dengan kalian bawa ke sana. Iya, betul anak-anak ibu. Sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Nah, kita sudah masuk ke ASEAN ini anak-anak ya, kerjasama antara ASEAN. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Jadi negara ASEAN itu ada 9, salah satunya termasuk Indonesia, Malaysia, Brunei, dan masih banyak lagi tentunya yang sudah kita pelajari kemarin. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi. Dari 3 gambar tadi, yaitu misal contohnya usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri. Contohnya tadi seperti sumber daya manusia. Karena yang memangkas rambut tidak mungkin mesin sendiri, pasti perlu bantuan manusia tentunya. Kursi dan meja. Nah, kursi dan meja bisa saja digunakan dari sumber daya luar negeri. Ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur, peralatan lainnya, begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel tadi.
Sebagian besar sumber daya yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang datang dari luar negeri seperti mesin fotokopi, suku cadang, suku kendaraan yang bermotor. Jadi yang dinamakan dengan sumber daya alam itu tidak mesti harus dari kita yang Indonesia, juga bisa dari luar. Contohnya tadi sumber daya Indonesia itu bisa dari sumber daya alam manusianya. Terus ada sumber daya dari luar seperti alat cukur rambut, seperti kursi, meja, obeng, dan lain-lain. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan sumber daya bukan cuma hanya di Indonesia, tapi bisa juga dari luar. Lanjut ya nak ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor itu disebut eksportir. Adapun orang yang dijual dikarenakan sebagai barang ekspor. Melimpah dalam suatu negara melatar belakangi kegiatan ekspor. Sebagai contoh, negara Indonesia melimpah akan minyak bumi. Jadi salah satu sumber daya alam Indonesia itu yang salah satunya contohnya minyak bumi. Indonesia itu kaya dengan minyak bumi, gas bumi, baja, timbah putih, dan masih banyak lagi, kayu, rempah. Jadi berbanggalah kita di Indonesia karena kita sebenarnya kaya akan sumber daya ini. Impor dalam kegiatan barang dari luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Adapun barang yang dikenal sebagai barang impor itu keterbatasan sumber daya alam yang mungkin kita tidak punya di Indonesia, jadi kita terpaksa impor barang itu dari luar. Contoh yang sering Indonesia impor dari luar itu apa? Contohnya seperti beras, bawang, alat-alat yang mungkin seperti sepeda motor ya. Sepeda motor kita belum mampu membuatnya, mobil kita belum mampu membuatnya, kita masih mengimpor barang-barang itu dari luar. Barang-barang yang kita impor dari luar itu juga barang-barang yang mungkin tergolong canggih seperti barang-barang elektronik, otomotif, seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Nah, di sini ada tabel di mana kekayaan alam Indonesia ini sangat melimpah dan mampu kita ekspor keluar. Berbanggalah kita sebagai orang Indonesia, anak-anak ibu, karena kita mampu menciptakan sumber daya yang segini banyak yang diciptakan Tuhan, yang ada di negara kita Indonesia dan mampu kita ekspor keluar. Karena negara luar belum tentu ada seperti apa yang ada pada kita saat ini. Contohnya satu, seperti minyak bumi. Indonesia itu terkenal dengan minyak buminya. Saking banyaknya minyak bumi, anak-anak ibu, kita bisa mampu mengekspor minyak bumi kita ke macam-macam negara seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Australia, Cina, dan Jepang. Jadi minyak bumi kita sudah jauh ya, sudah jauh jalan-jalan menjelajah. Kedua, gas bumi. Gas bumi juga sudah mampu kita ekspor keluar saking banyaknya mungkin. Itu hasil alam, sumber daya kita manusia ya, sumber daya kita di Indonesia. Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan adalah sasaran dari ekspor yang sudah kita jalani saat ini. Ketiga, kayu. Nah, saking besarnya hutan yang ada di Indonesia, kita terkenal dengan banyaknya kayu di Indonesia. Jadi, forest kita itu sangat banyak dengan hasil alamnya kayu yang mampu kita ekspor lagi keluar seperti Singapura, Hong Kong, Jepang, dan Thailand, anak-anak ibu. Terus karet, ada yang tahu karet? Iya, pohon karet yang sengaja dikaretin ya, diuret sama perajin karet, terus bisa dijual ke Singapura, Jepang, Amerika Serikat, dan negara Benelux. Selanjutnya tembakau. Ada yang tahu tembakau, anak ibu? Iya, tembakau. Tembakau yang biasa dipakai oleh kakek atau mungkin dipakai oleh nenek, juga dipakai untuk rokok mungkin ya, sering kita lihat ya. Banyak bapak-bapak di luar sana yang menghisap rokoknya, itu bahan baku yang pertama dari rokok adalah tembakau, anak-anak ibu. Nah, tembakau itu salah satu sumber daya alam kita yang sudah banyak kita ekspor ke negara luar seperti Malaysia, Jepang, Amerika Serikat. Nah, yang keenam, ini pasti nggak asing lagi sama anak-anak ibu. Apa itu yang keenam? Kopi. Benar sekali, kopi. Kopi itu sudah terkenal di mancanegara, bukan lagi di satu negara. Jadi saking terkenalnya kopi,
itu kita mampu untuk membuat kopi itu terkenal bukan cuma di Indonesia, tapi sudah mancanegara. Kopi sudah berhasil kita ekspor ke Singapura, Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara lain tentunya. Tembaga, semen, timah putih juga demikian anak-anak ibu. Kita sudah mampu untuk mengekspor barang-barang tersebut sampai dengan ke negara luar. Nah, berikut adalah, sebenarnya ini kalian bisa baca di dalam, tapi supaya mungkin kita bisa sedikit memahami, Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produksi batik itu di tahun 2009 mencapai US dollar 1,5 miliar atau sekitar 22,207 triliun. Berdasarkan daftar Kementerian Perdagangan, impor produk batik cenderung meningkat setiap tahunnya. Jadi bersyukurlah kita karena kita menciptakan batik itu sampai go internasional dan selalu mengalami peningkatan. Berbanggalah kita orang Indonesia karena batik terkenal sampai di luar. Pada periode Januari sampai dengan April 2015, nilai ekspor mencapai sampai dengan US dollar 8,8 juta, sekitar 1,2 miliar triliun. Ekspor pada 2014 mencapai US 394 juta atau sekitar 5 triliun. Jumlah itu meningkat 17% anak-anak ibu jika dibandingkan dengan ekspor di tahun 2013. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN. Baik Bu Cut. Iya Pak. Ya, maaf saya potong. Waktunya Sudah habis ya. boleh Penutup bagaimana Pak? Silakan Bu Cut. Baik anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini, adalah kita bisa mengambil kesimpulan jika yang namanya pekerjaan wirausaha itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja dan dalam bentuk apa saja tentunya, asalkan kita mempunyai niat yang kuat dan yakin pada diri kita sendiri bahwa pekerjaan itu bermanfaat untuk orang di sekitar kita tentunya. Dan yang kedua, lagi-lagi Ibu ingin mengingatkan, cintailah ada di dalam negeri, karena diri kita punya negara kita sendiri, karena menerima barang impor dari luar adalah hal yang tidak terpuji sebenarnya, tapi apabila itu menjadi kebutuhan, boleh kita lakukan anak-anak Ibu. Nah, cukup sekian Ibu rasa, dan tetap semangat terus lakukan pekerjaan ini. Walaupun kalian harus belajar dalam keadaan pandemik, bukan berarti kita harus patah semangat. Kalau ini semua akan cepat berlalu. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kali saya undang dengan hormat Ibu Endang Sulistiarini Botom. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bu Cut. Perasaannya setelah praktek mengajar hari ini? Sedikit lega Bu, tapi saya nggak tahu apa itu bagus atau tidak. Saya mencoba semaksimal mungkin karena waktunya mepet, jujur Bu. Kalau RPP, Ibu buat model pembelajarannya apa ini? Iya Bu. Model pembelajaran atau metode pembelajaran apa yang Ibu rencanakan yang akan Ibu terapkan pada praktek mengajar yang untuk RPP? Tentu Bu, dengan metodenya seperti WA ya Bu, WA Bu. Ya biasanya kami di sana kan metode ceramah Bu. Ceramah. Ya, Oke. Nah, terus sekarang yang Ibu rencanakan untuk praktek mengajar yang ini metode apa? ya sebenarnya kalau saya pribadi karena melalui WA grup Bu, saya pasti memvideokan diri saya dulu, baru saya videokan saya kirim ke WA. Jadi kalau misalnya saya pakai Zoom, di sana tidak ada sinyal Bu, saya harus merekam diri saya dulu, baru saya kirim. Kalau menurut pengetahuan Ibu, ya sepanjang yang Ibu tahu, selain ceramah apa aja sih metode pembelajaran Bu? Kalau saya ya pakai itu Bu. Apa? Selama ini ya metode ceramah mungkin, terus Ibu pernah mendengar pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan menggunakan saintifik, pernah dengar Bu? Pernah Bu, pernah. Kira-kira setahu Ibu iya, apa Bu. itu? Apa itu pembelajaran saintifik? Lebih ke anaknya Bu. Maksudnya lebih ke anaknya gimana? Anaknya diajak lebih aktif kan Bu. Teori pembelajaran, metode pembelajaran, model pembelajaran. Oke, jadi gini Bu Cut, kalau misal
tadi saya lihat yang Ibu terapkan tetap metode ceramah. Padahal di new model per teaching ya, kemarin Iya, Bu. ketika new model per teaching kira-kira ciri-cirinya apa, Bu? Kenapa dikatakan new model per teaching? Beda dari new model per teaching dengan yang Ibu lakukan selama ini di sekolah. Ada ciri-cirinya kan? Tanpa berlama-lama di situ, Bu. Ibu sudah pernah mendengar TIPEC? Konten dan pedagogik ya, Bu ya. Kalau di pembelajaran yang barusan Ibu praktekkan ini, kira-kira di manalah posisi TIPEC itu? Paling cuma di konten ya, Bu. Kalau di pedagogik mungkin nggak ada ya. Paling cuma saya berhasil mengunduh profil-profil tadi sebagai konten-konten untuk buat anak-anak menarik. Tapi kalau misalnya di pedagogik saya merasa saya masih kurang, saya belum. Kalau dari metode pembelajaran yang Ibu lakukan tadi, kira-kira siswanya diajak berpikir kritis nggak itu? Tidak, Bu. Mungkin itu Pak Anggi dari saya. Silahkan dilanjut Pak Anggi. Baik, terima kasih Bu Enda. Saran saya di awal begini, Bu Cut. New model per teaching itu kan harusnya berbeda dengan model-model pembelajaran sebelumnya, begitu ya Bu Cut ya. Yang saya perhatikan dari awal tadi Bu Cut memang lebih mengedepankan metode Ceramah ya, Pak? Begitu. Jadi belum ada terlihat Feedback ya, Pak? Ya, Ibu, reflective thinking ya kan, Ya. sampai siswa itu decision making itu belum terlihat. Aktivitas Ibu ini mengajar, kira-kira teori belajar mana yang Ibu tawarkan? Apakah behavioristik, konstruktivistik, kognitif atau humanistik? Kalau saya selama ini saya mengajar, Pak, karena memang mungkin metode yang tadi saya lakukan seperti itu yang selalu saya terapkan di sana. TIPEC itu memang dikedepankan sekali Bu ya pada program PPG dalam jabatan ini, teknologi knowledge, kemudian ada pedagogic knowledge, and content knowledge begitu ya. Nah, Ibu tadi mengatakan pada bagian pedagogi itu Ibu kurang menguasai begitu ya. Nah, coba disampaikan kepada kita di sini untuk teknologi knowledge-nya itu apa yang Ibu terapkan pada perangkat pembelajaran Ibu di RPP itu? Cuma WA grup, Pak, saya coba masuk dari situ, Pak. Kalau misal Zoom meeting kami belum bisa, Pak, karena sinyal kami di sana tidak ada. Kalau di tempat saya itu, Pak, saya harus naik ke sana itu sekitaran 45 kilo setiap harinya. Kalau katakan HP Android saja mungkin ada sebagian ada karena daerah khusus ya, Pak. Jadi saya yang harus ke sana ngantarin bahan ke murid-murid saya. Hadirkan perangkat pembelajaran bagian dari penilaian Ibu Cut. Di media ajar yang saya udah masukkan ya, Bu, Ibu Endang ya, itu sudah masuk. Ya, saya juga melihat di sini ada beberapa yang belum ya, yang seharusnya. Jadi perangkat pembelajaran perangkat pembelajaran itu kan dari RPP ya, Ibu, bahan ajar ya, media, LKPD ya, lembaga kerja peserta, evaluasi. Penilaian kognitifnya C berapa? C4, Pak. C4. Boleh disampaikan yang mana C4 itu, Ibu? Di situ mengamati ya, Pak. Mengamati, menganalisis, terus apa lagi ya? Berkategori C4 itu yang mana, Ibu? Ya, saya sudah upload belum, Pak? Nanti saya lihat lagi karena kalau misalnya di LKPD saya ini sudah saya lihat petunjuknya, Pak. Misalnya seperti tadi tentang magnet, tadi belum masuk ke magnet, Pak. Karena terputus kan. Nah, baik Ibu. Nah, jadi kalau HOTS itu ya Bu, kan kita berpikir tingkat tinggi nih ya, berpikir aras tinggi. Langsung mempraktekkan benda mana yang kira-kira itu cepat nangkap magnetnya sama benda yang tidak menangkap magnet. Mengevaluasi Ibu, atau mencipta, atau mengkreasi. Itu masuk ke menganalisis, Pak. Berarti C berapa Ibu? C3, Pak ya. C4 Ibu ya. C4 menganalisis ya. C4 ya. Baik, cukup. Saya rasa terima kasih Bu Cut ya sudah sampai tahap ini. Selamat saya ucapkan. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih diimplementasikan pada institusi tempat Ibu mengajar. Demikian, ada lagi tambahan Bu Endang? Mungkin saya pikir cukup, Pak Anggi. Dan nanti Bu Cut jangan lupa ya diupload. Semangat, tetap semangat untuk belajar. Amin, amin Bu, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.